Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyatun Nufus dengan nomor induk mahasiswa 202112105. Kelas Akuntansi 3C pada Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu usaha UMKM yang saya analisis, yaitu dengan profil UMKM sebagai berikut. Nama usaha Pabrik Tempe, jenis usaha manufaktur, nama pemilik Bapak Ariri, alamat Desa Rogomulyo RT 07 RW 01, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Nomor HP-nya 0852 2632 2008. Pabrik tempe yang terletak di Desa Rogomulyo merupakan pabrik tempe yang mengunggulkan kualitas produksinya. Industri tempe ini patut untuk diusahakan dan terus dikembangkan. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku yang tersedia secara lokal. Pabrik tempe dalam melakukan siklus akuntansi mempunyai bagian produksi, bagian persediaan, dan bagian akuntansi. Dan kali ini saya dalam menganalisis siklus akuntansi dari usaha pabrik tempe dengan suatu bagan alir yang dinamakan flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Kemudian, dalam pembuatan bagan alir dengan flowchart, saya memilih siklus produksi dan persediaan yang merupakan siklus konversi dalam siklus akuntansi. Definisi siklus produksi dan persediaan. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Sedangkan siklus persediaan adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pengendalian persediaan produk suatu perusahaan. 3 fungsi sistem informasi akuntansi dalam sistem produksi, yaitu yang pertama ada menjelaskan aktivitas siklus produksi serta membahas data mengenai pengumpulan dan proses biaya aktivitasnya. Yang kedua, membahas tujuan pengendalian utama dalam siklus produksi serta mampu mendesain dalam hal mencapai tujuan. Yang ketiga, mampu secara efektif dan efisien dalam menyimpan serta mengatur informasi yang dibutuhkan dalam membuat keputusan. Siklus produksi dan persediaan terdiri atas prosedur pencatatan barang atau produk jadi, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang ketiga ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan, dan yang keempat ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dari keempat siklus produksi dan persediaan tersebut, saya memilih prosedur pencatatan barang atau produk jadi, sebagaimana berikut flowchart pencatatan barang jadi. Dalam pencatatan barang jadi, terdapat 4 bagian yang terlibat, yaitu bagian produksi, bagian gudang, bagian akuntansi, dan manajer. Kemudian, prosedur pencatatan barang jadi dimulai dari bagian produksi, yaitu bagian produksi membuat bukti pengiriman barang jadi rangkap 3. Lembar pertama dikirimkan bersama barang ke bagian gudang. Lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi. Dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, bagian akuntansi menerima bukti pengiriman barang jadi lembar kedua dari bagian produksi. Kemudian diarsip untuk dijadikan bukti bahwa bagian produksi telah menyelesaikan produk jadi dan sudah melakukan pengiriman ke bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian gudang menerima barang jadi dan bukti pengiriman barang jadi lembar pertama dari bagian produksi.
Berdasarkan bukti pengiriman barang jadi tersebut, bagian gudang mengisi kartu gudang yang menyatakan bahwa bagian gudang menerima barang jadi sejumlah unit barang jadi yang telah ditransfer oleh bagian produksi. Selanjutnya, setelah mengisi kartu gudang, bagian gudang meminta tanda tangan atau untuk mengetahui produk jadi yang masuk ke bagian gudang, ke bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian akuntansi menerima kartu gudang untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan barang jadi. Setelah itu, mengirimkan kartu gudang yang telah ditandatangani ke bagian gudang. Selanjutnya, berdasarkan kartu gudang yang telah ditandatangani, bagian gudang membuat surat penerimaan barang jadi atau SPBJ rangkap 3. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi, lembar kedua dikirimkan ke bagian produksi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, bagian akuntansi menerima SPBJ lembar pertama dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar pertama tersebut, bagian akuntansi mengisi kartu persediaan yang digunakan untuk mengetahui persediaan barang jadi yang telah masuk. Selanjutnya, setelah mengisi kartu persediaan, bagian akuntansi mencatat di jurnal tentang persediaan barang jadi yang telah masuk. Setelah itu, memposting ke buku besar dan dibuatkan neraca saldo dan neraca lajur, jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, bagian akuntansi membuat laporan penerimaan barang jadi atau LPBJ yang dikirimkan ke manajer. Selanjutnya, bagian produksi menerima SPBJ lembar kedua dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar kedua, bagian produksi membuat laporan penyelesaian barang jadi yang dikirimkan ke manajer. Berikut ini prosedur pencatatan barang atau produk jadi yang telah saya sampaikan. Kesimpulan mengenai siklus akuntansi UMKM pabrik tempe yaitu siklus akuntansi dari UMKM usaha produksi tempe telah mulai ada dari siklus akuntansi pendapatan, siklus akuntansi konversi, dan siklus akuntansi pengeluaran walaupun hanya sederhana atau manual. Lalu terdapat kekurangan dan kelebihan yang saya temui dalam UMKM pabrik tempe yaitu kekurangannya yang pertama memiliki jenis pencatatan keuangan berupa bukti transaksi atau nota, buku kas, dan buku penjualan secara sederhana saja dan belum sesuai dengan kaidah siklus akuntansi yang benar. Kedua, pencatatan akuntansi belum terkomputerisasi atau masih manual. Kemudian kelebihannya yang pertama yaitu telah melakukan siklus pencatatan akuntansi walaupun sederhana. Yang kedua, membuat bukti transaksi berupa nota, buku kas, dan buku penjualan. Terima kasih telah menyimak video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.